Nah, teman-teman, kali ini kita akan lanjut lagi mengenai pembahasan soal penalaran kuantitatif di TPS UTBK SNBT 2025. Jadi pastikan kalian menguasai jenis-jenis soal ini ya. Oh ya, kita masih buka bimbel UTBK SNBT. Jadi fasilitas yang kalian dapat yang tertera di sini, kelasnya online via Zoom ya. Untuk kelasnya kalian sesuaikan aja dengan yang kalian inginkan. Buruan kalian daftar dari sekarang karena kuotanya itu sangat terbatas sekali, teman-teman. Jadi WhatsApp aja di nomor ini. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor satu. Nah, teman-teman perhatikan soal nomor satu. Nah, kalau kalian ketemu dengan soal kayak gini, soal flowchart, kalau flowchart ini kemarin adanya keluarnya di mana aja? Keluarnya di kuantitatif ada, di penalaran matematika juga ada. Nah, jadi ada trik yang perlu harus kalian pahami untuk soal flowchart ini. Jadi untuk ngerjakan flowchart ini kan kalian ikutin aja rules-nya gitu ya. Nah, kalian mau input berapa gitu, nanti ikutin aja. Kalau misalnya Y-nya ganjil, kalian pakai yang ini rumusnya. Kalau Y-nya tidak ganjil, kalian pakai yang ini rumusnya. Nah, sekarang trik dari Kafran supaya kita main cepat, kita langsung lihat aja yang dia tanya, nilai M. Berarti kalau nilai M ditanya, kalian fokus M-nya tuh letaknya di mana? Apakah sebelah sini atau sebelah sini? Ternyata nilai M-nya itu adalah sebelah sini. Jadi kalian pakai rules yang ini supaya cepat deh. Jadi kalian jangan nggak uji-uji lagi input P5, input P2 gitu ya. Jadi supaya menghemat waktu. Oh, ternyata nilai M-nya itu ada di sini. Nah, kalau nilai M-nya di sini berarti kita pakai Y-nya yang bukan ganjil kan? Atau Y-nya yang genap. Supaya Y-nya genap, berarti kita ambil P-nya yang ganjil. Ya, supaya dia jadi genap. Berarti kalau P-nya ganjil, berarti yang ini ya. Berarti P-nya kita input ya, sama dengan 5. Nah, kalau P-nya 5 berarti nilai Y-nya sama dengan P tambah 5 ya, P ditambah 5 sesuai dengan yang di sini ya. Nah, nilai P-nya 5 berarti 5 ditambah dengan 5. Nah, berarti nilai Y-nya kita itu adalah 10. Nah, ketika kita sudah dapat nilai Y-nya sama dengan 10, teman-teman, masukkan ke sini ya. Cari nilai Z-nya. Nilai Z sudah ada ya. Nilai Z kita itu sama dengan 20. Berarti rumus Z-nya itu sama dengan ini X, ini bukan X ya, tapi kali ya. Berarti 2 kali P ya, berarti 2P ditambah dengan 3 kali Y ya per M. Kita masukkan nilai Z-nya sama dengan 20. Nah, P-nya nilai kita adalah 5, berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Dan nilai dari Y-nya berapa? Berarti 3 kali Y. Y-nya kita adalah 10. Nah, berarti ini sama dengan 30. Nah, kalian silang aja, ya, berarti 20M sama dengan 10 tambah 30, berarti sama dengan 40. Berarti nilai M-nya sama dengan 40 dibagi dengan 20, sama dengan 2. Nah, jadi kita ketemu nilai M itu adalah 2. Nah, sesimpel itu aja. Jadi fokus yang dipertanyakan di soal. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, teman-teman perhatikan. Ini adalah soal eksponen. Kemarin saya sudah kasih cara cepatnya mengerjakan ketika kalian ketemu dengan soal ini gimana, dan cara mudahnya, cara sederhananya kayak gimana. Nah, saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Nah, di sini kita langsung pakai cara cepatnya aja. Nah, cara cepatnya itu bisa di semua jenis tipe soal yang modelnya seperti ini ya. Nah, jadi cara cepatnya itu adalah kalian fokus ke pangkat terkecil dari pembilangnya. Ya, siapa yang pangkat terkecilnya, Dek? Nah, kalau kita perhatikan, pangkat terkecilnya itu terletak di sini ya, positif 24. Nah, yang bawah siapa pangkat terkecilnya? Si 4 ya. Nah, berarti 24 bagi 6 sama dengan 24 bagi 4 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah yang opsi C. Nah, kenapa pangkat terkecil yang atas itu 24, Kak? Kenapa bukan 2? Karena D ini masih kamu kalikan lagi ke dalam. Ya, ini kamu kalikan ke dalam. Jadi dia bukan pangkat terkecilnya. Ya. Oh ya, usahakan ikut tandanya ya. Karena kan ini kan positif, ini positif. Jadi positif 24 dibagi dengan positif 4. Ya. Oke, paham. Nah, itu sangat cepat sekali untuk menjawab soal seperti kayak gini. Kalau gitu, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, bilangan 4 angka, ya. Berarti ada angka 4, 0, 9, 4, itu kurang dari 6.000 katanya, kurang dari 6.000. Jika bilangan tersebut habis dibagi dengan jika bilangan tersebut dibagi dengan 3, bersisa 1. Artinya, kalau kamu
ini bilangan ini ya, atau bilangan inilah kita bilang ya yang tadi ya. Nah, kalau kita bagi 3, dia sisanya 1, Dek. Nah, nah sekarang eh kamu lihat aja, ini misalnya P-nya kamu buat berapa? P-nya 6.094, otomatis ini salah, Dek. Karena kita kan di bawah 6.000 ya. Kalau 5.000 oke lah ya. Kalau 4.000 oke. Kalau 3.000 oke. Nah, sekarang ingat nggak kemarin Kak Frans bilang ada carcep kalau dia kelipatan 3 atau bilangan yang habis dibagi dengan 3. Apa carcepnya dari Kak Frans kemarin? Jumlah dari digit-digitnya itu ya, jumlah dari digitnya, contoh kalau misalnya 18, kenapa habis dibagi dengan 3? Karena jumlah digitnya itu habis dibagi dengan 3. 1 tambah 8 kan itu sama dengan 9 kan? Kalau kita tambahkan ya. Berarti kalau kita bagi 3 bisa ya sama dengan 3. Nah, itulah untuk suatu bilangan yang habis dibagi dengan 3 ya. Nah, kalau kayak gitu, ini bisa kita terapin dong. Berarti P ditambah dengan 0, tambah 9, tambah 4, nah dikurang 1 dibagi dengan 3. Nah, kalau kita uji, ini coba langsung apakan dulu lah ya, langsung kita jumlahkan. 0 tambah 9, 9, tambah 4, 13, dikurang dengan 1, berarti sama dengan 12. Nah, kalau kita ambil 0, nggak mungkin ya P-nya 0 kan, Dek. Karena kan katanya itu adalah 4 digit kan, gitu. Nggak mungkin 0. Jadi 0, 094 nanti, jadi 2 digit, gitu. Berarti nggak bisa. Nah, coba kita uji 2, gitu ya. Coba kita uji 2, 2 tambah 12, 14. Apakah 14 habis dibagi dengan 3? Salah. Oh, ternyata ini salah. Coba kita ambil 3, ya. 3 tambah 12 sama dengan 15. Apakah 15 itu habis dibagi dengan 3? Betul. Ya, jadi inilah hasilnya. Jadi bilangan itu adalah P-nya itu sama dengan 3. Berarti 3094. 3094 lah bilangan tersebut. Oke? Paham ya sampai di sini ya? Mau kalian uji 4, 5-nya lagi, itu pasti nggak bisa habis dibagi dengan 3 deh. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah jika B dan C dan D ini adalah bilangan bulat, ya ini bilangan bulat, di mana katanya itu adalah B lebih kecil dari C, C lebih kecil dari D, ya, dan C-nya lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, yang ini berarti positif ya bilangan C-nya ya. Nah, D kan lebih besar dari C kan? Otomatis si D-nya ini positif juga, D. Nah, berarti kita ketemu bahwa C ini sama dengan positif. Nah, nilai D-nya juga positif. Nah, sementara nilai B-nya ini adalah berapa? Dia lebih kecil dari C, D. Ternyata kalau kita ambil misalnya angka, kalau ini 2, ini 3, oh ini bisa aja 1, bisa aja negatif 1, dan seterusnya. Ya, artinya nilai B-nya ini bisa positif dan bisa nilainya adalah negatif. Ya, sekarang kita uji. Manakah pernyataan yang tidak mungkin benar? Kalau secara kelihatan itu sudah jelas-jelas jawabannya C. Kenapa? Karena kalau kamu ambil B-nya 1, 1 dikurang dengan 2 kali 3 berarti 6. Ya, berarti 1 kurang 6 itu negatif 5 kan? Jadi salah, katanya ini lebih besar, harusnya lebih kecil. Itu udah jelas-jelas salah. Oke? Atau coba kita uji yang lain ya. Kita uji yang lain, yang opsi A. B-nya, nah berarti B-nya di sini kita bilang bisa positif, bisa negatif ya. Kalau positif pasti positif semua. Tapi kalau ini negatif, ini positif, jadi hasilnya harus negatif kan, jadi nilainya kan. Sementara yang diminta ini lebih besar. Berarti ini salah. Dia kemungkinan bisa benar, gitu. Kemungkinan bisa salah. Tetapi yang ditanyakan yang tidak mungkin benar kan. Ini pasti bakalan tidak mungkin benar. Tapi ini bisa mungkin benar, bisa salah juga. Jadi masih oke, ya. Kalau ini B-nya berapa? Kira-kira mungkin B-nya negatif nih gitu ya. Kalau kalian tambah. Nah, ini teman-teman bisa bisa sama aja jalan ceritanya, bisa negatif, bisa positif. Ya. Karena kan ini dibilang adalah negatif. Tetapi kalau kita lihat, kalau misalnya kita ambillah satu gitu ya. Kalau kita ambil satu, dia bisa bisa apa ya? Kalau kita ambil satu, terus ini 2 dan ini 3 gitu ya. Berarti dari sini aja dia udah bisa lebih besar dari 0. Nah, tapi bisa juga dia lebih kecil dari 0. Kenapa? Kalau misalnya kalian ambil ini negatif 17. Ya, kalau misalnya negatif 17 kan lebih
lebih apa ya? Maksudnya kan ini 2 kali 3 nih, ini negatif 17. Berarti hasilnya kan negatif. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi yang opsi C itu udah jelas-jelas salah. Yang lainnya bolehlah kalian uji, ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 5. Ya, coba diperhatikan nomor 5. Apakah akar dari X tambah Y ini adalah bilangan bulat? Nah, sekarang pertanyaan dari soalnya kita harus bisa menjawab ini untuk menentukan apakah dia bilangan bulat atau tidak. Nah, dengan cara soalnya kasih clue-nya gitu atau pernyataannya. Coba kalian pakai pernyataan satu ya. Pernyataan satu itu adalah X pangkat 3 sama dengan 64. Nah, berarti X-nya sama dengan 64 ini adalah 4 pangkat 3 kan. Nah, berarti nilai X-nya adalah 4. Ya, paham ya? Nah, apakah pernyataan satu bisa menjawab ini? Akar dari X tambah Y, berarti X-nya 4, Y-nya kita belum ketemu. Apakah bisa menjawab? Belum bisa. Nah, jadi satu aja ini belum cukup untuk menjawab pertanyaan, gitu. Jadi kita bantu dengan pernyataan 2. Pernyataan 2 itu adalah X kuadrat sama dengan Y dikurang dengan 3. Apakah menurut teman-teman ketika pernyataan 2 ini aja udah bisa nggak jawab ini? Maksudnya nggak ada X-nya nih gitu. Belum bisa ya, karena kan kita belum ketemu nilai X-nya gitu. Karena kita belum gabungin ke pernyataan satu. Coba kita gabungin ke pernyataan satu, teman-teman. Pernyataan satu itu nilainya 4 kan, X-nya kan. Berarti 4 pangkat 2 sama dengan Y dikurang dengan 3. Nah, berarti 4 pangkat 2, 16. Negatif 3-nya pindah ke kanan jadi tambah gitu ya. Oke? Nah, berarti nilai Y-nya itu sama dengan 19. Nah, disinilah kalian substitusikan yang baru ini ketika mereka sudah digabungin ya kedua-duanya. Karena kalau pernyataan satu saja tidak cukup, pernyataan dua saja tidak cukup. Ini harus kita gabungin. Ya, berarti nilai X-nya kita itu 4, nilai Y-nya kita itu 19. Nah, berarti ini adalah akar 23. Akar 23 ini, apakah dia bilangan bulat, teman-teman? Dia tidak bilangan bulat. Nah, tetapi yang dia bilang kan, apakah ini adalah bilangan bulat? Kita sudah bisa menjawabkan, ya atau tidak gitu. Kita sudah bisa menentukan. Jadi jawabannya itu adalah satu dan 2 itu bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kita bisa menentukan apakah dia bilangan bulat, apakah bilangan tidak bulat gitu. Karena dia bilang kan, apakah pernyataan satu dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan di atas? Ini dia lagi menanya, bukan dia membuktikan. Maksudnya, eh, kalau membuktikan itu ini nggak ada deh, ini sama dengan bilangan bulat. Nah, itu beda lagi jawabannya. Ya. Oke, jelas ya sampai di sini ya. Karena ini dia pertanyaan. Kita untuk membuktikan menjawab pertanyaan ini. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6, coba kalian perhatikan. Diketahui suatu barisan aritmatika dengan suku keempat adalah 17. Nah, berarti katanya suku keempatnya itu sama dengan 17. Ini kalian boleh pakai cara manual, boleh cara cepat dari Kapras juga boleh. Nah, suku ke-9-nya katanya 37. Ya. Nah, cara cepat dari Kapras, kalian lihat nih selisihnya berapa. Ya. Selisih dari ini 9 dikurang dengan 4. Berapa tuh, Dek, selisihnya? Berarti sama dengan 5 ya. 37 dikurang dengan 17 berarti 20. Nah, kalian perhatikan 5 ke 20 ini ya. 5 ke 20 ini dikali berapa, Dek? Dikali dengan 4 gitu. Nah, kita udah dapat tuh. Dia nanti bakalan dikali 4. Nah, ditanya itu adalah suku ke-7 barisan tersebut. Suku ke-7. Nah, kalian perhatikan dari sini, dari 7 ke 9 ini, kalian perhatikan ya, dia selisihnya berapa, teman-teman? Ya, berarti kita kurang ya, kita kurang ya. Berarti 7 dikurang dengan 9 berarti negatif 2. Oke? Nangkap ya? Tadi kan dari sini kurang sini, dari sini kurang sini, ya. Nah, lanjut ke berikutnya. Nah, berarti kita harus kali negatif 2 ini dikali dengan 4. Nah, berarti jadi negatif 8. Ya. Nah, jadi 27 ditambah dengan negatif 8, jumlahnya berapa, Dek? Berarti sama dengan 29. Nah, gitulah cara-caranya. Ya. Nah, kalau pakai cara manual, sebenarnya simple. Ya. Suku ke-4 katanya itu sama dengan berapa? Suku ke-4 sama dengan 17.
U4 itu sama dengan A tambah 3B sama dengan 17. Inilah pernyataan satu, teman-teman. Nah, suku ke-9, ya, U9 itu sama dengan 37. Kalau U9, A tambah 8B sama dengan 37. Nah, ini adalah persamaan 2. Nah, kalian gabunginlah persamaan 1, persamaan 2, dapatlah nanti nilai A dan nilai B-nya. Itu cara sederhananya. Nah, kalau cara cepatnya seperti ini ya. Ya. Nah, kalau gitu kita langsung lanjut ke nomor 7. Ya, coba kalian perhatikan. Jika mutlak B itu sama dengan mutlak Q, maka yang pasti benar adalah apa? Yang ditanya itu yang pasti benar ya. Tahu nggak fungsi dari mutlak itu? Fungsi dari mutlak itu adalah kalau yang di dalam mutlak itu negatif, dia nanti bakalan jadi positif. Nah, sementara yang di dalam mutlak itu bisa ada positif dan bisa negatif, Dek. Ya, kayak contoh, kita ambil P-nya itu adalah negatif 2 dan Q-nya berarti positif 2 ya. Atau yang ini negatif 2, yang ini negatif 2, atau si Q-nya negatif 2, ini 2. Boleh ya kayak gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu sampel ya. Nah, kalian perhatikan manakah pernyataan ini yang pasti benar. Nah, yang pasti benar berarti kalian perhatikan. P sama dengan Q katanya. Udah jelas-jelas negatif 2 itu nggak sama dengan 2, Dek. Ya, berarti ini salah. Ya. Mutlak P, ya, mutlak P itu berapa? Coba kita ambil yang ini, yang pertama. Berarti mutlak negatif 2 sama dengan negatif Q. Ya, negatif Q-nya ini 2 ya. Q-nya 2, berarti 2. Nah, mutlak 2 itu kan positif 2 sama dengan 2. Oke, benar lah. Tapi coba uji kalau misalnya pakai yang ini, gitu ya. Nah, ini kan ada 2 ya. Yang ini 1 sama yang ini 1 nilai P-nya. Gitu. Coba uji yang satu lagi. Nah, kalau misalnya P-nya kita ambil positif 2 dan Q-nya negatif 2, nih mutlak 2 sama dengan negatif 2. Mutlak 2 itu ya positif 2 kan? Nah, ini negatif 2. Tidak sama. Jadi ini tidak bisa. Ya. Nah, terus selanjutnya, ini pasti bakalan salah gitu ya. Karena P-nya coba ngambil salah satu aja boleh ya. Kita ambil yang ini. Berarti negatif kali negatif positif ya. Berarti positif 2 pasti nggak sama dengan ini si Q-nya. Q-nya 2 ya. Berarti negatif 2. Nggak sama kan. Nah, berarti ini juga salah. Jadi tidak ada jawaban yang tepat. Ya. Nah, kalau gitu teman-teman, kalian bisa jawab soal kuis ini. Kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.